Assalamualaikum Sobat Ads, welcome to Podcast Podcast Azikri episode pertama. Di sini kenalin dulu ya. Perkenalin, namaku Najma dan di sini aku nggak sendiri loh. Mungkin kita bisa kenalan dulu sama bintang tamu kita hari ini. Dari mbaknya dulu mungkin. Halo, assalamualaikum Sobat Ads. Kenalin, namaku Nabila Azahra. Biasanya kalau di Rohis aku dipanggil Zahra. Aku kelas 11. Kalau masnya? Hai, assalamualaikum Sobat Ads. Namaku Muhammad Bagas Sasibowo. Bisa dipanggil Bagas. Aku dari kelas 11. Salam kenal semuanya. Percaya nggak, masnya sama mbaknya ini aktivis loh. Yuk tanya-tanya. Masnya sama mbaknya ini sebenarnya aktif di organisasi mana sih? Kalau kita aktif di organisasi Rohis Azikri SMA 7 Yogyakarta. Kalau masnya? Sama juga, di Rohis Azikri sama 7 Yogyakarta. Boleh dikasih tahu nggak sih kenapa milih Rohis gitu? Kenapa mau masuk organisasi gitu? Alasannya? Kalau aku dulu sih gara-gara kata gitu. Kalau aku sih kan pastinya kalau kita masuk ke lingkungan yang baru, kita tuh kan harus bersosialisasi. Kan nggak mungkin kan no lab, nggak mungkin hidup sendiri juga kan ya. Gitu, bener banget. Masa SMA nih nggak mau ngapa-ngapain. Nah, aku alasan kenapa mau masuk organisasi ya aku pengen bersosialisasi, pengen kayak lebih kenal sama organisasi-organisasi, pengen lebih kenal sama SMA 7 itu gimana sih organisasinya gitu. Dan kenapa aku milih masuk Rohis, karena dulu aku dari SMP itu emang udah masuk Rohis dan di SMA ini mau ngelanjutin perjuanganku gitu di Rohis. Oke, kalau masnya apa alasannya? Kalau dari saya sendiri tuh masuk organisasi itu karena saya ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Kalau dari dulu tuh saya tuh gak pernah kayak mengenal organisasi gitu, cuma kayak sekolah biasa. Dan sekarang tuh karena saya sudah SMA dan mulai dewasa, saya ingin coba mengenal organisasi dan bertanggung jawab akan hal sesuatu gitu, mengemban amanah. Ya, dan kenapa memilih Rohis? Karena saat itu di antara organisasi yang lain saya tertarik, Rohis itu menarik gitu, kayak lebih menarik gitu. Kayak lebih menarik gitu, kayak keluarganya deket, eventnya menarik. Dan kenapa milih syiar? Kalau dari saya sendiri milih syiar karena menurut saya lebih cocok di syiar daripada di divisi lain ya. Tadi kan Mas Bagas ngomongin syiar nih. Syiar tuh sebenarnya apa sih Mas? Atau mbaknya mungkin yang bisa jawab, kasih tahu teman-teman yang lainnya syiar tuh apa? Jadi syiar tuh divisi yang tentang kayak mensyiarkan entah itu pengetahuan umum maupun pengetahuan agama. Nah biasanya proker-proker kita jadi syiar itu tugasnya kayak mensyiarkan gitu, entah itu pengetahuan umum ataupun pengetahuan agama. Nah biasanya kita itu kayak buat cerita atau buat apa gitu yang dimasukin di IG-nya Rohis Azikri. Berarti di Rohis Azikri itu cuma ada syiar aja atau ada yang lainnya juga? Kalau dari Rohis itu ada berbagai macam divisi. Yang paling pertama itu adalah PH. PH itu seperti pemimpin di Rohis Azikri, yang pangkat paling tinggi yang tugasnya mengkoordinir semua anggota Rohis Azikri. Leadernya ya? Iya, sejenis leadernya. Yang kedua ada syiar, sebenarnya dikatakan tadi Mbak Zahra. Syiar fokusnya tentang mensyiarkan apapun tentang ilmu pengetahuan, ilmu agama, atau tentang ilmu kehidupan sehari-hari. Ada Tarbiyah. Tarbiyah itu fokus mengkaderisasi anggota Rohis Azikri itu sendiri. Nah, selanjutnya ada episodi. Kalau episodi tugasnya adalah mencari dana untuk keperluan aktivitas Rohis Azikri. Nah, selanjutnya ada Miko atau media informasi dan komunikasi. Tugasnya mengurus tentang intelijen gitu, atau yang mengurus Multimedianya Rohis ya? Oh, iya, saya megang IG yang ngepost. Kan kalau syiar sendiri tuh yang buat kayak ada proker namanya Tadika itu yang buat syiar, nanti yang ngepost sama buat ilustrasinya Miko. Nah, yang selanjutnya ada yang MK. Udah lanjut mas. Yang selanjutnya ada divisi MKI. MKI sendiri adalah Musabaqah Kesenian Islam. Musabaqah Kesenian Islam sendiri itu biasanya mengurus tentang kayak kesenian Islam kayak misalnya hadroh,
Ratu Jaru sama nasyid, dan juga mengurus kayak lomba-lomba keagamaan Islam. Yang selanjutnya ada ketakbiran. Tugas utama ketakbiran adalah mengurus masjid. Yang terakhir adalah keakhwatan. Oke. Kalau nggak salah nih, tadi Mbaknya sama Masnya sempat bilang kalau Mbaknya sama Masnya kelas 11 nggak sih? Iya. Berarti di organisasi ini udah tahun lebih ya berarti? Iya, Setahun sekitar setengah lah, setengah lebih ya. lah. 1,5 tahun ya, lama juga ya. Nah, kenapa nih? Kenapa Mbaknya sama Masnya ini milih salah satu dari itu nggak sih Mbak? Nah, terus Bukan ya? pengalaman. Udah karena udah 1,5 tahun nih. Ada nggak sih pengalaman yang menarik yang mungkin bisa dibagiin sama Sobat Art? Kalau dari saya sendiri itu misal dari divisi saya sendiri, divisi siar yang hanya rajin-rajin, sering kumpul sama ukuah itu dekat gitu, karena juga sering holiday, sering main. Mantap. Kalau dari event saya juga punya pengalaman dari TA, jadi ketua TA sendiri itu. TA tuh apa sih? TA itu tablik akbar. Tablik akbar kalau untuk tahun saya kemarin tuh namanya mau diganti nama jadi UF, Umah Fest. Nah, Umah Fest tuh kayak festival gitu, festival diadain di malam hari gitu. Nanti pengisinya juga pengisi besar gitu. Ya, karena sayangnya Pandemi gini ya, pandemi pas jadi itu jadi dibatasi. dibatasi. Sayang sekali. Ya, padahal itu udah ada planning ya yang sabar ya Mas, yang sabar ya Mbak. masih ada kesempatan. Kalau Mbak Zahra mungkin ada yang mau di-sharing ke kita? Kalau aku sih yang paling berkesan tuh dulu pas kelas 10. Jadi tuh Rohis Arts tuh ada satu event yang panitianya tuh khusus kelas 10. Dari PH-nya sampai ke sisinya. Nah, ini tuh Semuanya itu full kelas 10? iya, full kelas 10. Namanya Lentera Dakwah Ramadan, disingkat jadi LDR. LDR. Boleh diceritain nggak sih apa itu LDR? Mungkin bayangan LDR-nya sama teman-teman beda kali ya. Jadi tuh ya kayak namanya ya Lentera Dakwah Ramadan. Nah, ini tuh event yang pokoknya tentang pas Ramadan gitu deh. Nah, salah satu pengalaman yang paling menarik pas LDR itu jadi dulu tuh kita pernah danus hari Sabtu sama Ahad setiap pekan di Alkit. Danus tuh dana usaha? Iya. Nah, itu tuh kayak kita jualan-jualan makanan, minuman kayak gitu dari yang anak-anak, jadi kan kumpul semua kan tuh. Iya. Nah, anak-anaknya dari yang malu-malu jadi bisa jualan gitulah. Jadi tuh kayak apa ya, merekatkan satu sama lain terus kayak iya. jadi belajar biar bisa ngomong juga, dan itu tuh kayak Iya, pengalaman keren banget itu pasti. yang paling apa ya, yang paling Berkesan di berkesan kelas 10 ya? pas kelas 10 bisa deh. Coba kalau udah mendukung, udah situasinya mendukung, coba Ya, kita amin. Nah, ini karena tambah nih. Nah, karena sebenarnya kan dulu kan awalnya pengennya tuh offline kan pas itu. Nah, udah nyusun acara-acara ini karena mulai corona ya. Nah, jadi karena online. mulai corona ini jadi dirombak deh, kayak ada kajian online gitu-gitu. Oke. Last nih ya teman-teman, buat Mbak Zahra sama Mas Bagas sendiri, ada nggak sih pesan-pesan atau jangannya gitu buat teman-teman lainnya yang mungkin kedepannya besok ingin menyelam lebih dalam ke suatu organisasi? Ada nggak sih? Mulai dari Mas Bagas dulu mungkin. Pesan-pesan untuk di kelas, kalau masuk organisasi yang penting ada tanggung jawab, komitmen, manajemen waktu. Karena kalau masuk organisasi itu pasti sibuk banget, apalagi ini kok sekolah banyak tugas, jangan sampai lepas salah satunya gitu loh. Penting komitmen dari awal, kan saya pas mau seleksi itu kan mesti ditanyain komitmen, jangan sampai dilepas. Kalau Mbak Zahranya sendiri jangannya buat teman-teman apa? Seperti yang dibilang Bagas tadi, yang penting tuh bertanggung jawab. Kalau udah masuk organisasi kan berarti mereka itu udah kayak, oh aku mau masuk organisasi, aku mau daftar ini deh. Dan ketika dia udah niatan buat daftar, itu tuh berarti dia tuh kayak udah tahu kapasitas dirinya, udah tahu kemampuan dirinya tuh gimana. Nah, seperti yang tak biasain ingetin, gimana sih? Jadi tuh kemarin juga adik-adik juga yang masuk organisasi tak bilangin jangan pernah main-main sama yang namanya komitmennya dijaga beneran,
jangan sampai kayak ngehilangin kepercayaan para kakak kelas yang udah nerima adik-adik kelas masuk ke Iya. suatu organisasi gitu. Berarti itu tadi ya kuncinya teman-teman. Yang pertama, tanggung jawab, terus komitmen sama manajemen waktunya nih. Terus mungkin sekian dulu ya dari kita. Kita sambung lain waktu lagi. Buat Mbak Zahra sama Mbak Bagas, terima kasih banyak. Sama-sama. Makasih Iya. juga ya kesempatannya Makasih udah juga diundang Iya. di podcast episode perdana pertama. lagi. Iya, perdana ini yang pertama kali. Maaf juga kalau tadi selama saya menyampaikan ada salah-salah kata. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Oke. Sekian dulu ya teman-teman. Jangan lupa Subscribe, comment, and like. Terus kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.